Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Rahman dengan NIM H1A121357. Jurusan Ilmu Hukum, kelas F. Dengan ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai sistem hukum pada materi PHI. Ya baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Nomor 1, jelaskan pengertian sistem hukum. Yaitu pengertian sistem hukum adalah suatu kesatuan peraturan-peraturan hukum yang terdiri atas bagian-bagian hukum yang mempunyai kaitan interaksi satu sama lain, yang tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya, di mana berfungsi untuk mencapai tujuan. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri, tetapi saling terikat. Arti pentingnya yaitu setiap bagian terletak pada ikatan sistem dalam kesatuan dan hubungannya yang sistematis. 2. Jelaskan pendapat Sajipto Roharjo bahwa hukum adalah sebuah sistem. 1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud di sini adalah bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc. 2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. 3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut. Oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang. 4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. 5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. 6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. 7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi. 8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. 3. Kenapa hukum merupakan sistem? Karena di dalam hukum terdapat sistem atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup yang keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Contoh, sistem hukum yang tertulis ialah KUHP, peraturan pemerintah, dan UU, sedangkan contoh hukum tidak tertulis ialah norma dan hukum adat. Sebutkan 3 yang mengaruhi sistem hukum, yaitu 1. Ideologi hukum, 2. Politik hukum, dan perilaku hukum masyarakat. Apa yang dimaksud ideologi? Jelaskan dengan contohnya. Ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Contoh ideologi lainnya termasuk anarkisme, kapitalisme, komunisme, komunitarisme, konservatisme, neoliberalisme, demokrasi Kristen, fasisme, monarkisme, nasionalisme, nazisme, liberalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrat sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.